mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan. Untuk sekelas Anies Baswedan yang katanya lulusan UGM, mantan gubernur Jakarta, arti dari hari raya kurban aja dia nggak tahu, malah ngomong-ngomongin politik. Kalian cek Google langsung, siapa gubernur terburuk, kalian cek tuh di Google siapa namanya yang muncul. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channelnya Mang Ujang. Teman-teman pasti sudah tahu kan bahwa Abah Anies menjadi khotib di Salat Idul Adha yang diadakan di Masjid Al-Azhar Jakarta kalau tidak salah. Dimana videonya ini menjadi kontroversi setelah Abah Anies lagi-lagi berpidato politik di acara khutbah ini teman-teman. Sepertinya pidatonya ini ada bau-bau gagal move on ya teman-teman. Yang pada akhirnya video Anies Baswedan ini mendapat tanggapan dari beberapa netizen. Bahkan ada salah satu netizen yang ngasih paham Anies pidato seperti apa saja yang boleh disampaikan di acara khutbah Idul Adha. Dan juga apa itu pengertian dari kurban. Nah seperti apa videonya teman-teman? Mari kita simak. Keren banget ya Abah Anies ini sampai digiring teman-teman ya. Wah, kamera dari kiri kanan gitu kan. Pak Anies Baswedan belum move on ya. Kok kemarin redaksi waktu khutbah sholat Idul Adha kok kayak masih belum move on ya kata-katanya ya. Ada redaksi kompetensi dikalahkan oleh koneksi gitu, atau koneksi mengalahkan kompetensi gitu. Belum move on Pak. Ingat Pak, Bapak tuh nggak jadi kemarin karena Bapak nggak komit ya. Coba kemarin ada orang yang ngawal Bapak sampai jadi capres, Kalau Bapak terus Jokowi. tiba-tiba tuh orang dibuang aja gitu. Udahlah, Bapak nggak komit, udah nggak bakal jadi siapapun Bapak. Pada hari yang mulia ini, kami hadir di hadapanmu, mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi Curhat dikalahkan ini oleh Pak Anies. koneksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi. Bapak curhat. Anies Baswedan jadi khotib. Anies Baswedan jadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Kenapa saya mengomentari ini? Karena ceramahnya ya selalu bawa-bawa politik. Untuk sekelas Anies Baswedan yang katanya lulusan UGM, mantan gubernur Jakarta, arti dari hari raya kurban aja dia nggak tahu, malah ngomong-ngomongin politik. Saya ajarin ini untuk Anies Baswedan dan seluruh para pendukungnya. Makna dari hari raya Idul Adha itu, hari raya kurban ya, bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembelih hewan kurban dan berbagi. Tuh bukan ngomongin politik. Paham nggak sampai di situ? Kota yang ditata dengan baik, dengan menghadirkan kebaikan dan keadilan adalah tanda peradaban yang sehat. Kota yang ditata dengan baik akan menghadirkan keadilan dan kebaikan. Senangnya. Sekelas Anies Baswedan eleh ke ustadz orang yang ngerti tadi ceramah isu Bahasa Bandung tentang makna dari hari raya Idul Jawa Barat Adha. ya Kang ya. Palingan unu milih atau sakit oge teu ngarti. Apakah dia sudah memberikan itu di Jakarta? Saya rasa enggak. Karena banyak hal non prioritas yang dikerjakan Anies Baswedan daripada yang prioritasnya. Coba kalau kalian cek sekarang Google, kalau nggak percaya, setelah kalian nonton PT ini, kalian cek Google langsung. Siapa gubernur terburuk? Kalian cek tuh di Google siapa namanya yang muncul. Tulis di kolom komentar. Siapa gubernur terburuk ya? Cek di Google. Mau dicek teman-teman? Coba kita cek ya. Siapa gubernur terburuk? Anies disebut mantan gubernur DKI Jakarta terburuk sepanjang sejarah. Survei sebut Anies Baswedan gubernur terburuk tangani DKI. Walah, Google nobatkan Anies Baswedan sebagai gubernur
Anies Baswedan gubernur DKI terburuk. Awat. Waduh. Pak Anies ini gimana Pak Anies? Bagi yang punya kelebihan harta, kurban bisa berupa investasi sosial, seperti membangun sekolah komunitas, menyediakan akses air bersih, atau menciptakan lapangan pekerjaan. Dan bagi yang tidak memiliki kelapangan materi dan tidak punya kewenangan, kurban bisa berupa waktu, bisa berupa keahlian, mengajar anak-anak di lingkungan, memberikan praktek medis gratis, membimbing UMKM, mengorganisir komunitas belajar orang dewasa. Kita semua sesungguhnya memiliki bekal yang bisa dikorbankan sesuai dengan kemampuan untuk menghadirkan kemaslahatan keadilan bagi semua. Inilah gerakan politik. Inilah gerakan politik. Keren. Inilah gerakan politik katanya. Baru tahu kalau kurban itu ada yang lain selain kambing, sapi. Kurban sekolah harus dimakan gitu. Mana ternak Abah, bisa jelasin gak maksudnya Abah Anies? Yang gak dimakan juga kali itu sekolahannya ya. Hanya Anies lah pemimpin terbaik sepanjang sejarah kita hidup di Indonesia. Kalau terbaik tidak mungkin dinobatkan sebagai gubernur terburuk ya dalam mengelola DKI gitu kan. Di Google itu merepet tuh nama Anies semua gitu kan. Leher Anies cocok dikorban. Kurban tidak harus pakai sapi dan kambing. Kurban perasaan saat pilpres aja udah cukup. Bahkan sampai sekarang rasanya pun masih membekas. Gak boleh gitu loh ya. Oke, tadi Mang Ujang tuh denger katanya waktu juga merupakan salah satu dari berkurban ya. Kata Mbak Anies tadi kan. Coba kita cek ya, apakah waktu merupakan salah satu dari berkurban? Tidak. Bah, bisa jelasin gak, Bah? Tidak, meluangkan waktu tidak sama dengan berkurban. Berkurban dalam konteks agama Islam adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluangkan waktu adalah kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk berbagai tujuan seperti bekerja, belajar, atau bersantai meskipun keduanya membutuhkan manajemen waktu, esensi dan tujuannya berbeda jauh, Bah. Aduh. Mengelola kota. Kota yang ditata dengan Halo guys, siapa sih yang nyuruh dia khutbah? Jadi di khutbah Idul Adha kemarin itu seharusnya yang dibahas tuh ya tentang Idul Adha. Makna dari arti kurban, bukan mentata kota ini itu, karena itu bukan khutbah politik. Halo, salam Indonesia. Ya ini bukan kali pertama ya teman-teman, sudah berapa kali Abah Anies ini kedapatan berpidato politik di acara-acara sakral keagamaan gitu kan. Ya kalau kita yang melihat tuh aneh gitu kan, selevel Anies Baswedan gitu ya, tidak bisa menempatkan diri dalam berpidato gitu. Masa acara kesakral keagamaan dia campurkan dengan politik gitu kan. Tapi kalau kata anak buahnya luar biasa Abah ini gitu kan. Saking luar biasanya namanya pun tertera ya di Google gitu kan. Dinobatkan sebagai gubernur yang luar biasa. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga videonya menghibur teman-teman. Nah mungkin segini saja, berhubung Mang Ujang ini takut juga ya nanti video Mang Ujang yang satu ini diserang oleh anak Abah. Mang Ujang pamit dulu, sampai jumpa lagi di next video.